Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani. Tanbihun, suatu peringatan, man mata alaihi salatu fardin lam tuqalla wala tufda anhu wa fi qaulin innaha tuf'alu anhu aw sabiha amla hakahu al-Ubadi anis Syafi'i li khabarin fihi wa fa'ala bihi as-Subki an ba'di aqribihi. Suatu peringatan di sini menjelaskan orang yang meninggal dalam keadaan memiliki kewajiban sholat. Jadi meninggal sebelum melaksanakan sholat yang seharusnya ia sudah laksanakan, atau meninggal ketika sudah masuk sholat fardu, masuk waktu sholat. Man mata, barang siapa yang meninggal, wa alaihi, dan baginya salatu fardin, memiliki kewajiban melakukan sholat fardu, maka bagaimana hukumnya? Lam tuqdo. Keterangan dalam kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz menerangkan bahwa orang keluarga dari orang yang meninggal tadi atau ahli warisnya tidak perlu mengkodokkan sholat dari orang tadi. Walam tufda, dan juga tidak perlu pula difidyahkan. Walam tufda anhu, tidak perlu dibayarkan fidyah. Jadi pendapat pertama dalam kitab Fathul Mu'in, apabila misalnya orang tua kita meninggal dalam keadaan memiliki kewajiban sholat, maka sang anak tidak perlu mengkodokkan sholat orang tuanya dan juga tidak perlu membayarkan fidyah bagi orang tuanya. Wa fi qaulin, namun dalam pendapat yang lain, innaha tuf'alu anhu awso biha amla, bahwa menurut pendapat yang lain sholatnya boleh dikodokkan, baik awso berwasiat sang jenazah atau mayit, ataupun tidak berwasiat. Misalnya seseorang meninggal dunia tepat pukul 2 siang. Sebelumnya dia belum melaksanakan sholat dan dia sudah merasakan bahwa arwahnya sudah akan keluar, bahwa ia akan meninggal. Lalu dia berwasiat kepada anak-anaknya bahwa apabila dia meninggal, maka tolong kodokkan sholatnya. Ataupun dia tidak berwasiat untuk mengkodokkan sholatnya kepada anaknya atau siapapun orang yang diwasiati, maka tetap itu boleh dikodokkan, dikerjakan kodok dari orang yang meninggal tadi. Jadi ada beberapa orang, sebagian orang yang selalu mengerjakan sholat kodok bukan untuk dirinya, tapi untuk kedua orang tuanya atau untuk orang-orang terdekat baginya. Walaupun orang yang dikodokkan tadi tidak memerintahkan, tidak berwasiat, tapi itu hukumnya boleh saja. Haka, yang telah dihikayatkan, telah diceritakan oleh Al-Abadiyu atau Al-Ubadiyu, Imam Syekh Al-Ubadi Anis Syafi'i, yang pendapat ini diterima dari Imam Asy-Syafi'i. Li khabarin, berdasarkan hadis, memang ada hadis Bukhari dan lainnya, li khabarin fihi, karena ada hadis fa'ala bihi as-Subki, dan telah dikerjakan pula oleh Imam as-Subki an ba'di aqribihi, dari sebagian kerabat-kerabatnya. Jadi Imam as-Subki juga telah mengkodokkan sholat sebagian kerabat-kerabatnya, padahal mungkin saja kerabat-kerabat dari Imam as-Subki tidak memerintahkan untuk melaksanakan kodok kepada Imam as-Subki. Menurut sebagian ulama, boleh pula difidyahkan dengan 1 mud bagi setiap waktu sholat fardu. Jadi misalnya seseorang sakit parah hingga tidak bisa bergerak apapun, hingga keluarga tidak tahu apakah dia melaksanakan sholat atau tidak. Besar kemungkinan dia meninggalkan sholat, sehingga dihitung dari pertama dia sakit, dihitung kira-kira pertama kali dia meninggalkan sholat sampai dia meninggal dunia, berapa kali waktu sholat atau berapa hari dia meninggalkan sholat, lalu dikali per 1 hari 1 malam 5 waktu. Nah, itu dikeluarkan setiap 1 waktu sholat 1 mud.
Misalnya apabila 10 hari, maka berarti 10 dikali 5, 50. 50 mud berarti, karena telah meninggalkan 50 waktu sholat, 50 sholat fardu. Sebagaimana jawaban Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya yang menanyakan bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Seorang sahabat datang kepada Rasul bertanya, bagaimana apabila kita ingin berbuat baik kepada orang tua kita sedangkan orang tua kita sudah meninggal? Maka Rasul bersabda, inna minal birri ba'da mautihima antusalliya lahuma ma'as salatika wa tasuma lahuma ma'as siyamika. Sesungguhnya berbuat baik kepada kedua orang tua setelah mereka tiada, setelah mereka meninggal, yakni antusalliya lahuma, hendaklah kamu salat qada untuk keduanya, maksudnya ibu dan ayah, beserta salatmu ma'as salatika, wa tasuma, dan juga berpuasa, maksudnya puasa qada, lahuma bagi keduanya, ibu dan ayah, ma'as siyamika, serta beserta puasamu. Jadi apabila kita melaksanakan sholat, kita juga mengkodokkan sholat untuk kedua orang tua kita. Apabila kita melaksanakan puasa, kita juga mengkodokkan puasa untuk kedua orang tua kita. Walaupun kita tidak tahu apakah ada atau tidak sholat atau puasa yang ditinggalkan. Namun untuk berbuat baik, kita misalnya takut ya, apabila ada sholat atau puasa yang tertinggal oleh kedua orang tua kita, maka seyogianya sebaiknya kita dikodokkan walaupun kita tidak mengetahuinya. Rawahu Ad-Daruqutni, hadis telah diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Bismillahirrahmanirrahim.